Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Thoriq Harisul Ahsan, mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, teman-teman, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai struktur data Grab ya. Pada praktikum kali ini pembahasan kita adalah Grab. Apa itu Grab? Nah, Grab di sini adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Grab terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan VE, di mana G adalah grab, V adalah simpul atau vertex, bisa juga disebut node atau titik, dan E adalah busur atau edge. Grab dapat digunakan untuk merepresentasikan jaringan. Misalkan jaringan tadi peta, mencari jalur terpendek, penjadwalan, perencanaan proyek, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Itu penjelasan singkat mengenai Grab. Nah, pada materi praktikum ke-10 ini kita diminta untuk mengimplementasikan dari Directed Grab. Nah, sebelumnya apa itu Directed Grab? Nah, jadi gini, Grab itu memiliki dua jenis ya, Directed Grab dan Undirected Grab. Directed Grab di sini artinya Grab ini memiliki arah. Misalkan ya, tadi ini B menuju A menuju C, E menuju C. Nah, seperti itu. Ini tadi kalau belum yang belum paham tadi, vertex itu ini B merupakan vertex, A, C, E, D ini merupakan vertex, sedangkan penghubung antara B dan A itu disebut edge ya. Nah, apa itu directed grab? Ya tadi yang directed grab itu merupakan grab yang memiliki arah ya, grab berarah. Yang satunya lagi tadi adalah undirected grab. Artinya grab yang tak berarah. Nah, saya jelaskan dulu directed grab. Yaitu grab yang memiliki arah dari B ke A ya. Dia memiliki arah. Kalau tidak memiliki arah, itu B sama dengan A menuju B itu sama dengan B menuju A. Nah, seperti itu. Untuk saya beri gambaran sedikit. Untuk contoh dari directed grab itu adalah desa. Misalnya ada ini desa A menuju desa B, desa B menuju desa A ya. Itu desa A menuju desa B dengan desa B menuju desa A itu sama jaraknya. Nah, itu yang dinamakan undirected. Tetapi kalau directed yang berarah, itu misalkan jaring-jaring makanan. Misalkan pohon dengan padi dimakan oleh tikus. Nah, padi itu memakan tikus. Astagfirullah. Padi dimakan oleh tikus, akan tetapi tikus tidak dimakan oleh padi. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan grab berarah. Jadi hubungan antara A dengan B itu belum tentu B dengan A itu sama. Nah, di sini adalah yang berarah karena dia berarah. Jadi B dengan A belum tentu A dengan B. Kalau dia undirected itu B dengan A menuju B itu sama. Nah, seperti itu. Kita di sini diminta untuk mengimplementasikan directed grab. Selanjutnya untuk nomor 2, ini berhubungan nomor 2. Ini saya gabung dulu, kita permasalahannya apa nanti sebelum kita menuju ke programnya yang ada di sebelah kiri ya. Untuk connectivity pada direct grab. Nah, ini kita diminta untuk memodifikasi dari metode DFS. DFS itu sendiri apa? DFS merupakan salah satu metode yang ada pada Grab ya, dimana melakukan pencarian mencari vertex dari vertex tertentu ya. Itu yang paling dalam, depth ya. Kepanjangannya tadi adalah depth first search ya, yang DFS ini.
Jadi dicari yang paling dalam dulu, baru misalkan seperti ini. Kalau DFS nya berarti kalau A ya A menuju C saja. Kalau misalkan DFS B berarti B A C seperti itu, dan E ya karena menuju ke E. Nah, menampilkan tabel koneksi. Nah ini kan sama ya dengan DFS, karena dia koneksinya itu siapa saja yang nantinya akan dikeluarkan. Nanti akan kita bahas pada algoritmanya. Nah seperti itu soalnya kita diminta mengimplementasikan dari directed graph. Graph-nya yang semua ini B menuju A menuju C, E menuju C, B menuju E, dan D menuju E. Seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke programnya. Ini merupakan programnya. Nah, tampilnya nanti seperti ini. Jadi kenapa kok bisa seperti itu akan saya jelaskan. Oke. Dari grep ini memiliki 3 kelas seperti biasa. Yang pertama adalah grep app, yang di situ terdapat metode main untuk memanggil kelas grep yang dan memanggil metode-metode yang lain, dan bisa menampilkan nanti akan ditaruh atau diletakkan pada kelas grep app. Yang kedua ada kelas grep. Nah di sini dan juga ada kelas vertex. Saya jelaskan dulu kelas vertex ya. Kelas vertex di sini untuk menyimpan vertexnya tadi kita mendeklarasikan sebuah char ya, karakter label ya, dari A, B, C, D itu merupakan label. Jadi tipe datanya karakter. Nah, was visited ini dimaksudnya adalah telah dikunjungi atau tidak, nanti akan digunakan ketika connectivity table ini tadi atau depth first search tadi yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk vertex konstruktornya itu sama dengan yang ada di inputan metodenya, metode vertex ini. Konstruktornya label, inisialisasinya, dan untuk was visitednya false. Oke, selanjutnya untuk class grep. Tadi di sini untuk menyimpan vertex ya. Ini vertex. Nah, ini yang selanjutnya adalah class grep. Di sini nanti akan ada beberapa metode yang berfungsi untuk menambahkan vertex, menambahkan edge. Edge itu tadi busur ya, hubungan antara vertex satu dengan vertex yang lainnya, akan menampilkan metode-metode yang lainnya. Oke, sebelum menuju itu kita perlu pahami terlebih dahulu. Kita di sini membutuhkan ini memanggil ini stack ini nanti akan digunakan untuk connectivity table ya. Terus ini kita deklarasikan dulu integer max vertex. Nah ini 20, ini tidak bisa dirubah, ini maksimal dari vertexnya nanti ukurannya 20. Nah, nanti kita bisa sesuaikan sih kebutuhan kita berapa. Ini saya deklarasikan 20. Untuk selanjutnya untuk vertex ini bertipe data vertex ya, kelas yang bertipe vertex ini, dan yang akan disimpan nanti ini berupa list ini arraynya. Nah selanjutnya ada adjacency metric. Nah di sini itu maksudnya apa? Nanti itu ada hubungan ya antara adjacency ini. Misalkan A dengan C, di sini kan ada hubungannya ya. Ini soalnya A dengan C. Nah A dengan C, A di sini adalah 0. Nah C di sini adalah 3 ya. Indeks ke-0 ini adalah indeks kedua maksud saya, maaf. Maka dari itu hubungan A dengan C ini diimplementasikan sebagai sebuah metrik, jadi 0,2 ya, 0,2. Nah itu nanti akan keluar hubungan dari A ke C. Nah seperti itu.
Selanjutnya mana tadi, n vertex. Nah, jumlah vertexnya itu udah ada berapa nih? Ini A B C D E, berarti ada 1 2 3 A B C D E itu ada 5 ya, 5 A B C D E 5. Oke, selanjutnya ini konstruktornya menggunakan the stack. Ini vertexnya ada 20. Ini vertex listnya ini menggunakan vertex 20 juga listnya ya, kan nggak mungkin listnya itu lebih dari 20. Terus stacknya tadi juga 20, karena nggak mungkin stacknya itu yang nanti kita gunakan untuk connectivity table itu lebih dari 20. Nah ini juga sama 20 ya. Itu yang paling maksimal maksudnya. Sedangkan n vertex ini kita inisialisasikan dengan 0 karena belum terisi. Ketika nanti kita panggil add vertex, nanti n-nya ini akan bertambah n vertex-nya. Nah, seperti itu. Sedangkan ini untuk sini metrik ini diisi dengan 0. Ini artinya semuanya 0. Ya. 0, hubungan 0 dengan 0. Nah, adjacency metrik di sini maaf tadi belum sempat saya jelaskan. Ketika dia tidak ada hubungan ya, tadi kan 0 dengan 2 ada hubungannya, itu di apa di itu diberi inisialisasi dengan 1. Akan tetapi kalau dia tidak ada hubungan, misalnya A dengan D kan tidak ada, A dengan D itu tidak ada, maka diberi 0. Nah karena itu ini masih kosong, belum ada, maka perulangan I hingga vertex ini digunakan untuk kolom, sedangkan J ini juga untuk baris dan kolom. Ini baris dan kolom itu semuanya 0, artinya hubungan 0 dengan 0, 0 dengan 1 itu masih 0 semua, artinya tidak ada hubungan antara vertex 1 dengan vertex yang lain, masih kosong. Nah ini untuk metode add vertex ini untuk menambahkan ya, menggunakan parameter label ya A B C D E itu merupakan vertex ya, nanti akan ditambahkan di sini vertex ini nanti. Sedangkan n vertex-nya tadi yang 0 ketika ditambahkan, maka dia pertama 0 karena belum ditambahkan. Ketika selanjutnya maka dia sudah berubah menjadi 1. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya ada metode add edge, jadi menambahkan busur ya, hubungan antara vertex 1 dengan vertex yang lainnya ya. Misalkan 0 dengan 1, kita menambahkan ininya 0 dengan 1, berarti ada hubungan antara 0 dengan 1. Nah, seperti itu. Berarti misalkan tadi kan 0 nya A adalah 0 dan 1 adalah B, berarti ada hubungan antara A dengan B, seperti itu. Nah kalau di sini A dengan C, berarti maka menambahkan A nya adalah 0, C adalah 2, berarti 0,2 nanti yang akan kita tambahkan. Nah seperti itu, ininya 0 nya 2 sama dengan 1. Nah tadi itu 0 belum ada, ketika ditambahkan menambahkan edge nya, maka dia berubah menjadi 1. Nah ini yang kunci dari soal ini tadi, kenapa kok dia hanya berhubungan dengan A dengan C, tapi C tidak berhubungan dengan A. Kalau dia bisa saja, ini saya tambahkan. Nah ini 0 dengan 1 0 dengan 2, A dengan C maksud saya, ini sama saja dengan C dengan 2. Nah itu bisa saja, ini dinamakan undirected graph, artinya graph ini tidak memiliki arah. Ini A ke C dengan C ke A itu sama saja. Akan tetapi ini adalah direct graph, nanti yang keluar adalah ini. Nah oke, kita coba ya untuk undirected graph. Ini kok directed graph, maksud saya undirected ini, maaf. Nah kita akan, nah A dengan B, A dengan C, pasti ada nanti C dengan A dengan B pasti ada B dengan A. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini yang dinamakan graph tidak berarah, undirected graph. Nah karena tadi soalnya diminta untuk mengimplementasikan directed graph, ini implementasi dari directed graph. Nah maka yang kita perlukan hanya start hingga end, tidak perlu end hingga start. Nah gitu.
Kita coba run kembali. Nah, seperti A dengan C, B dengan A. Nah, ini selanjutnya, ini nomor 1 ya tadi. Nomor 1 ini kita coba lihat soalnya kembali. Nah, ini kan AC, BA, BE, DE, EC. Coba kita lihat AC. Nah, A menuju C. Kemudian BA, B menuju A. BE, B menuju E. Terus D menuju E, D menuju E. E menuju C. Nah, seperti itu. Udah benar kan berarti ya? Ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soalnya. Udah arahnya sudah betul gitu. Ini B ke A ke C. Ya, A, E ke C seperti itu. Nah, enggak semuanya sama. Tidak ada kan yang A menuju B. Nah, karena ini merupakan directed graph. Coba kalau dia undirected berarti ada hubungan ada. Ya. Oke, nomor 1 sudah kita bahas. Nah, nomor 2 ini diminta untuk memodifikasi DFS. Nah, DFS itu apa? Kita lihat. DFS itu ini. Akan tetapi DFS itu tidak diminta untuk menampilkan ininya, tidak ada ininya, hanya I-nya ini hanya 0 saja, apa? Hanya yang dimasukkan saja 1 ya. Jadi nanti keluarnya AC. Karena ini ada perulangan, nanti keluarnya AC, B, AC, E. Nah, oke. Kita bahas untuk nomor 2 sekalian, connectivity table. Nah, ini sebenarnya sudah saya modifikasi. Ini namanya bukan DFS lagi karena dia tidak melakukan pencarian ya, tapi melihat keterhubungan dari tabel. Karena deep ini first search ini melakukan pencarian pertama ya, dia hingga deep itu kan kedalaman. Ada satu lagi yang jenisnya adalah BFS, breadth, yang itu menampilkan not yang child, semua child dulu baru ke bawahnya seperti itu. Kalau DFS ini dia menuju bawahnya terlebih dahulu karena kedalaman ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat gambarnya, nah kalau B ini kan BAC baru E kan gitu, BAC baru E. Nah, kalau yang satu kita itu merupakan DFS ya, BAC baru E. Ini kan B ke A ke C, baru ke C dulu baru ke E. Tetapi kalau itu BFS artinya breadth first search, itu melakukan pencarian yang ini dulu, A, E baru C. Kedalamannya dilakukan setelah semua childnya itu dipanggil. Nah, seperti itu. Karena DFS maka langsung memanggil ke BAC, langsung C-nya langsung dipanggil dulu, BA menuju C baru E. Nah, seperti itu. Ini hanya menambahkan ini saja karena kita akan menampilkan connectivity, artinya hubungan nanti A ini hubungannya sama C, B ini hubungannya ACE, C ini tidak ada hubungan, DEC, EC seperti itu. Kita lihat. Nah, sama kan, BACE, C, DEC, EC. Nah, maksudnya itu gimana? A itu hubungannya ke C, A menuju C terhubung dengan C, A terhubung dengan C. Sedangkan B terhubung dengan A dan C dan juga E ya. Sedangkan C itu tidak memiliki hubungan ya, tidak terhubung. C tidak terhubung dengan siapapun. Maksudnya C tidak terhubung dengan E ataupun A karena dia ini tidak memiliki successor ya, ini namanya predecessor. Sedangkan DEC ini D menuju E, E menuju C. Nah, itu hubungannya DEC. Nah, arahnya kan segini seret. Ini tadi arahnya seret gini. Kalau E itu sama C saja, kalau D itu ke E ke C. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat programnya seperti apa. Nah, connectivity table di sini saya tadi hanya memodifikasi ini for, karena kalau DFS itu ininya nggak ada, ini
ininya diganti 0 0 0 gitu, hanya A nya itu kan first search ya, seperti itu. Nah oke, tadi fungsi perulangan di sini untuk mengulangi A B C D E, enggak invert ya, inverted. Sekarang kita lihat yang di dalam perulangan itu ada apa. Ada vertex list ya, artinya daftar vertexnya ya. I ini ya, maksudnya kan ini nanti akan berulang, jadi ini yang dimulai dari 0, jadi A ya. A ini nanti dirubah menjadi true positifnya, sedangkan display vertex ini kan tadi 0, berarti menampilkan ke 0 ya. Ini display vertex ininya 0 0, berarti A nanti akan dikeluarkan, akan di print di sini. Untuk push nih, nah ini DFS ini menggunakan bantuan dari stack. Nah, dia menambahkan ke stack. Nah, last in first out ya, stack itu sifatnya. Yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Oke, untuk selanjutnya ini tadi indeksnya itu di push, di stack, ditambahkan pada stack. Selanjutnya untuk while ini, nah itu memanggil stacknya apakah kosong. Nah di sini kan tidak kosong ya, artinya false, ini stacknya tidak kosong karena sudah di push. Nah jadi akan perulangan ini bisa not false artinya true, maka dari itu kalau true berarti dia berjalan sebelum false, kalau dia false sebelum false dia nggak mau berhenti. Nah ini kondisi ini agency unvisited vertex. Nah ini vertex memanggil menginisialisasikan parameternya dengan pick ya. Pick itu yang nilai yang top, nilai paling atas dari stack itu akan dikeluarkan di sini. Nah ini memanggil metode ini, dimana ini nanti akan pengkondisian jika dia telah dikunjungi maka dia mereturn min 1, karena 0 tadi sudah dikunjungi. Nah ini sudah true, maka ini nanti kan tidak sama dengan false, maka dari itu yang direturn adalah min 1. Ketika min 1 maka dia akan pop ya, gitu. Nanti akan berulang. Oh maaf, ini perulangannya nggak berhenti dulu nih, akan berjalan 0 1 2 sampai berapa, karena ini tadi 0 0 dengan 0, ininya 0 nggak bisa ya, nggak dijalankan. Berulang lagi 0 dengan 1 nggak dijalankan. 0 dengan 1 ya, ini tadi 0, ininya 0 dengan 1 itu juga tidak dijalankan. Karena apa? 0 dengan 1 itu tidak 1 karena tidak ada isinya ya, gitu, tidak ada isinya ya. 0 dengan 1 kan nggak ada hubungannya, A dengan B kan nggak ada hubungannya, adanya B dengan A dengan B nggak ada. Terus lanjut lagi dengan 0 1 2. Nah 2 itu adalah C, jadi A dengan C itu ada 1, maka ini benar. Dan ini positifnya tadi apa positif, ini adalah 2. Nah ini kan belum dikunjungi, maka ini false, maka ini benar juga, maka ini 2, ini nanti 2 mengembalikan 2. Nah, V ini berganti menjadi 2, ini tidak dipopkan, langsung menuju as, ininya 2, ini artinya 2 ini ditandai dengan telah dikunjungi. Nanti ketika memanggil selanjutnya, perulangan selanjutnya itu nanti tidak akan mengulang lagi karena sudah dikunjungi. Nah ini nanti akan seperti itu, true tidak sama dengan false ya, seperti itu ya. Kemudian display vertex tadi kan sudah menampilkan A ya, karena di sini display vertex A, ini display vertex, ini kan V-nya tadi berubah menjadi 2, kita C unvisited vertex. Jadi 2 ini nanti akan ditampilkan, dikeluarkan ini vertex kedua, labelnya ini nanti manggil label adalah C ya, 2 itu adalah C. Nah, nanti akan dikeluarkan seperti itu. Kemudian akan ditambahkan dari
A dengan C. Nah itu nanti akan dilakukan perulangan sehingga kondisinya salah semua. Ketika salah maka nanti akan berhenti, A sampai C berhenti. Ini mereset flag. Nah yang dikunjungi tadi yang dirubah menjadi true udah diganti menjadi false semua, di reset seperti itu ya. Oke, tadi ini sudah menampilkan ini untuk mengecek apakah ada hubungan ini. Terus untuk mereset flag ini, mereset tandanya dikembalikan lagi, reset diulang. Ini tadi ini sebenarnya enggak di ini cuma menampilkan ini aja, adjacency ini display dari ini ya. Connectivity table-nya ini adalah seperti ini. Nah seperti itu. Ini selanjutnya kelas yang terakhir adalah grep app. Ini dimana yang A ini adalah 0 tadi ya, yang add label tadi add file tag ini kan yang 0 plus artinya ini 0. Setelah dilakukan penambahan setelah diinisialisasi baru dia ditambahkan dengan 1, berarti 1, 2, 3. Jadi A karena dimasukkan yang pertama A, B, C, D, E, A nya adalah 0, B adalah 1, C adalah 2 dan seterusnya. Nah ini untuk add edge ini 1 dengan 0, 1 dengan 4 tadi, ini antara hubungannya ini karena dia berarah maka dia hanya menggunakan start dan end, tidak perlu end dan start itu diinisialisasi dengan 1. Yang diinisialisasi itu hanya start menuju end, seperti itu. Ini kita panggil, oke, coba kita run. Nah ini ya hasilnya ya, ini untuk nomor 2. Nah oke, selanjutnya untuk nomor 3 ini adalah topological sorting dengan directed grep. Oke, topological sorting ini apa sih sebenarnya? Ini adalah sorting ya. Nah, sorting itu adalah pengurutan data ya. Topological sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan grep. Grep atau graph ya bacanya? Graph ya. Graph. Jadi saya grep terus. Graph. Operasi ini diberlakukan pada situasi di mana item dan atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum masuk mata kuliah lain. Contohnya berdasarkan nomor ini. Nah, gini ya. Topological sorting ini pengurutan mana sih yang harus yang didahulukan ya, ketika menuju H. Seperti itu ya. A menuju D kan ini berurut ya. Misalkan kita menuju G, itu kan harus melalui D dan A. Kita menuju H, itu harus melalui G, D, E dan ini semua. Sebelum melalui itu maka kita tidak bisa menuju H. Gini, contohnya seperti ini. Ini dari contohnya di sini dimisalkan sebagai skripsi ya. Skripsi itu tidak bisa diambil ketika belum mengambil mata kuliah soft computing dan juga linear algebra. Nah, untuk soft computing ini itu membutuhkan mata kuliah object oriented programming dan artificial intelligence. Sedangkan object oriented programming ini membutuhkan algoritma dan programming. Untuk ini dibutuhkan ini matematika discrete mathematics ini dibutuhkan pada artificial intelligence, dan linear algebra ini dibutuhkan juga kalkulus. Nah seperti itu, ini merupakan prasyarat ya atau requirement. Nah seperti itu. Jadi nanti setelah diurutkan topologikalnya akan menjadi B, A, E, D, G, C, F, H. Nah seperti itu ya. Kita mengambil mata kuliah B dulu, A, E, D atau C, F, B, A, E, D, G, H seperti itu. Enggak mungkin kita H kita dahulukan, mengambil H baru mengambil B, itu enggak bisa.
Nah, syarat dari topologi Kelly sorting di sini itu membutuhkan yang namanya salah satu ini vertexnya tidak memiliki suksesor. Nah, suksesor itu apa? Suksesor itu ini ver edge yang menuju ke edge lain ya, tujuan ya. Kalau ini kan misalkan D ya, D ini kan A menuju D ini merupakan predecessor dari D, sedangkan D menuju G ini merupakan suksesor. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya nggak boleh nanti ungraduated ini seret berhubungan dengan algoritma and programming. Artinya setelah lulus mengambil ini kan ada salah satu grab itu yang cycle ya, tipenya itu dia memutar apa ya, sirkulasi, seperti sirkulasi itu dia kembali lagi ke awalnya. Nah itu tidak bisa dilakukan pada topologically sorting. Nah nanti cara ini menggunakan dua tahapan. Jadi mencari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor ya, dimana itu kan ini memiliki suksesor, ini memiliki suksesor, ini memiliki suksesor, ini yang nggak memiliki hanya H ya, karena ini yang dia hanya memiliki predecessor ini G ke H dan F ke H. Nah, kemudian nanti akan dihapus vertex tersebut dari graph dan ditambahkan label vertex pada bagian awal list. Nah seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk menuju programnya. Tiga. Oke, coba sebaran. Nah seperti ini hasilnya. Untuk tampilan graph-nya seperti ini. A menuju D, A menuju E, B menuju E, seperti ini. A menuju D, A menuju E, B menuju E, C menuju F, D menuju G, E menuju G, E menuju G, F menuju H ini, dan G menuju H yang terakhir. Nah seperti itu ya. Ya ini apa itu namanya, graph-nya seperti itu graph-nya. Oke, ini sama seperti tadi menggunakan 3 class. Yang tadi menggunakan vertex enggak ya hanya 3 kelas. Nah kita mulai dari kelas yang pertama adalah vertex. Di sini menggunakan label yang bertipe karakter ya, A B C D itu abjadnya, terus boolean ini was visited, dikunjungi atau belum, nanti false or true, ini karena masih belum ada beli false ya. Jadi saya kira saya nggak perlu saya jelaskan panjang lebar karena tadi sudah saya jelaskan pada soal 1, 2 ini sama. Nah ini ada sedikit penambahan, yaitu menambahkan sorted array. Di sini nanti akan ditampilkan ya yang array daftar urut. Nah ini menggunakan convert terisi ya, menggunakan array baru ya yang udah terurut. Nah ini menambahkan vertex, ini artinya ini memiliki hubung arah ya, directed graph ini menampilkan. Nah ini adalah metodenya, dimana kita mendeklarasikan advert dengan advert ini. Nah end vertex ini harus lebih dari 0 untuk melakukan perulangan ini. Kalau dia sama dengan 0 artinya tidak ada isinya, vertexnya 0, maka dia langsung di sini. Oke, selanjutnya current vertex ini no successor. Jadi memanggil no successor di sini mau mengecek apakah dia ada suksesornya atau enggak. Kalau dia enggak ada, kalau dia no successor nih, maka ini return -1 ini. Kalau dia -1, maka graph-nya tidak bisa, graph-nya cycle ya tadi, sirkulasi, nggak bisa, maka nggak bisa digunakan topologically sorting ini. Nah successor, kemudian
Vertex nanti vertex list ini labelnya nanti, karena ini nanti hanya itu digunakan untuk pertama dikeluarkan kan menghapus vertex dari grep dan menambahkan ini vertexnya ini nanti kan ya yang keluar karena dia yang tidak memiliki successor. No successor di sini nanti akan dihapus di sini. Dia pertama diinisialisasikan daripada vertex yang terakhir yang satu, kemudian akan dihapus juga. Nah tapi ini setelah ini semua diulangi, no successornya nanti kan akan, kalau setelah dihapus yang tidak memiliki successor nanti kan akan bertambah. Nah tidak hanya ya, tapi dua childnya nanti kan tidak memiliki successor lagi ya, karena sudah dihapus. Nah nanti akan dikeluarkan satu persatu, akan dihapus satu persatu, dan ini nanti diinisialisasikan pada vertex yang satu. Nah selanjutnya untuk ini hanya menampilkan ini yang tadi vertex tadi original ya, maksudnya yang vertex nolnya masih belum, kan ini udah dikurangi terusnya. Nah ini masih jadi vertex yang sama tadi kan A B C D E F G H itu ada berapa, 8 ya, berarti ada 8 ini nanti ya, maksudnya tidak diotak-atik sini 0 sampai 8 A B C D E F G H. Oh maksud saya sampai 7 ya, karena 0 mulai dari 0. Tadi kan 8 nah 7 yang terakhir ya, yang terakhir tadi H terus F. Nah nanti setelah diinisialisasikan semua kan sudah diinisialisasikan, akan ditampilkan ini, dikeluarkan ini dipanggil lagi, dipanggil mulai dari 0 1 2 3 4. Nah seperti itu hingga semuanya, hingga vertex yang original ya, yang asli seperti itu. Nah delete vertex ini, sistem delete vertex ini hanya menghapus ya vertex yang satu ini, ketika dia dihapus maka memindahkan kolomnya ke atas seperti itu. Vertex dan ketika row ini kolom barisnya ya, maksud saya dipindahkan ke atas, ini kolomnya dipindahkan ke kiri seperti itu. Dan vertexnya akan berkurang ini, jumlah vertexnya ini memindahkan ya, memindahkan lokasinya. Nah seperti itu teman-teman, bisa dimengerti kan, kurang lebih seperti itu. Oh ya, yang ini hanya simpel saja, ini ya biasa A B C D E F G, ini adalah vertexnya, ini 0 1 2 3 ya, maksudnya indeksnya. Ini menambahkan edge sama seperti tadi, ini display. Ini kita panggil, ketika dipanggil maka dia urut seperti itu. PAE DGCFH, PAE DGCFH. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum mengambil syarat kelulusan itu harus melewati beberapa tahapan, linear algebra, soft computing, kalkulus ini. Ya enggak, ini harus berurut ya, maksudnya enggak boleh kita misalkan mau mengambil mata kuliah hanya mengambil object oriented programming dan juga kalkulus. Nah ketika kita mengambil kelulusan kan kita nggak bisa, kita harus mengambil soft computing dulu lah. Soft computing itu juga membutuhkan artificial intelligence. Nah, jadi urutannya seperti itu. Nah karena ini BA ini nggak memiliki urutan, jadi nggak memiliki prasyarat, maka dia boleh diambil pertama C maksud saya, maaf, BAE ini diambil terlebih dahulu lah, seperti itu. Didahulukan yang mana yang diprioritaskan. Nah seperti itu ya teman-teman, dari sorting ini topologi Kelly. Oke, saya kira cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Terima kasih telah melihat video saya. Saya ucapkan
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.